Saudara-saudara dimanapun saudara berada, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Marilah kita mulai kebaktian kita hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian pemuliaan bagi Kristus. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik. Karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk. Karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa, sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dalam sukacita. Saudara-saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 6, Rasul Paulus menasihatkan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah, sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
kenaikan Yesus ke surga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri, atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang-kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam Mazmur 32 ayat 2 dan 5 tertulis, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika pada saat ini kembali kami dapat merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di tengah berbagai perasaan dan pikiran yang kami alami terkait dengan situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir, bukan saja terjadi di sini tetapi juga di belahan dunia yang lain. Namun kasih setiamu tak berkesudahan, di dalam kasih setiamu itulah yang memungkinkan kami pada saat ini kembali dapat beribadah. Apapun yang menjadi halangan yang kami hadapi tidak menyurutkan kami untuk datang ke hadapan Tuhan dan beribadah kepadamu pada saat ini, memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang di dalamnya kami juga diingatkan akan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang terus menguatkan kami dan meneguhkan kami di tengah berbagai situasi yang kami rasakan dan alami. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami. Melaluinya kami bukan saja mengerti firman Tuhan, tetapi kami pun dimampukan untuk menghidupi firman-Mu dalam keseharian hidup kami, dan melaluinya kemuliaan nama Tuhan senantiasa kami pancarkan di dalam kehidupan kami selaku orang-orang beriman. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus pada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bagi Dia bermazmur. Amin, haleluya. Mari bertepuk tangan, hai segala bangsa, dengan sorak-soraimu, sanjung Allahmu. Karena yang maha tinggi, Tuhanmu yang dahsyat, Dia Raja yang besar atas seluruh bumi. Bangsa-bangsa di dunia sudah Dia taklukkan, lalu diserahkannya di kaki kita. Tuhan yang memilih tanah perjanjian bagi kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Pemimpin dunia, Raja bangsa-bangsa, di tahtanya yang kudus Tuhan menetap. Para pemuka bangsa adalah umat-Nya, yang punya perisai bumi, Kau Tuhan termulia. Allah telah naiklah, amin, haleluya. Diiringi sorakan, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin, haleluya. Bacaan kedua menurut Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar saudara-saudara lebih baik dari hari-hari kemarin. Saudara-saudara, tema kita di hari kenaikan Tuhan Yesus adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Saudara-saudara, barangkali ada di antara kita yang berpikir ketika kita mendengar atau kita membaca tema tersebut, bagaimana mungkin kita berbicara dan bahkan menyuarakan kabar baik di tengah-tengah keadaan yang tidak baik? Bagaimana mungkin kita berbicara atau mengalami sukacita di tengah keadaan yang sulit, di tengah keterpurukan kita, di tengah kerapuhan kita, di tengah pikiran dan perasaan kita yang diliputi kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran? Saudara-saudara, banyak di antara kita belakangan ini bukan hanya cemas, takut, dan khawatir terjangkit COVID-19, tetapi juga banyak orang yang merasa khawatir, cemas, dan takut karena dampak yang ditimbulkannya, di mana dampak itu bisa terkait dengan keadaan ekonomi yang membuat tidak sedikit orang juga mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pendapatan, bahkan juga kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara, mungkin juga banyak di antara kita bahkan sudah kehilangan semangat
kehilangan pengharapan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kehilangan sukacita. Namun justru saudara-saudara, di tengah kerapuhan kita, di tengah kehidupan yang mengalami banyak kehilangan, pada saat ini kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang tidak menentu keadaannya ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat kepada apa yang menjadi pengalaman para murid pada saat itu, para murid saudara-saudara diberi kepercayaan oleh Yesus dan diutus untuk menjadi saksinya, mewartakan Injil Kerajaan Allah, mengabarkan kabar baik. Mereka adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, dan orang-orang yang juga diliputi dengan ketakutan di dalam hidupnya. Kita misalnya mengambil contoh dari para murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus, murid yang menyangkal Yesus sebagai guru dan Tuhannya sebanyak 3 kali. Tetapi pada akhirnya, Petrus juga dipulihkan oleh Tuhan dan diutus untuk menjadi rasulnya. Kemudian Thomas juga pribadi yang mengalami kekecewaan ketika Yesus disalib dan mati. Maka dia tinggal di tempat yang tersembunyi di dalam kekecewaannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hampir semua murid Yesus tak ada yang berani untuk menjadi pembela saat diperhadapkan dengan penyaliban Yesus. Namun para murid yang gagal, para murid yang rapuh itu tidak dibuang oleh Yesus, tetapi mereka dicari, dijumpai, dan justru diberi kepercayaan untuk meneruskan karya keselamatan yang sudah Yesus awali. Mereka diperlengkapi dengan kuasa yang diperlukan sebagai bukti penyertaan Yesus kepada mereka. Oleh sebab itu kalau tadi kita juga membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mereka menerima kuasa, dalam bahasa Yunani, dunamis, yang bisa diterjemahkan dengan daya, power, kekuatan, spirit, yang dapat mengalahkan semua rintangan. Jadi saudara-saudara, di dalam segala keterbatasannya, di dalam segala kerapuhannya, para murid kemudian dipercaya oleh Yesus dan diperlengkapi oleh Yesus dengan Roh Kudus-Nya, sehingga ketika para murid diberi kuasa, di mana Roh Kudus diberikan kepada para murid pada saat itu dan juga murid-muridnya pada zaman ini, diberikan kepada para murid Kristus sepanjang zaman, maka saudara-saudara semestinya kita mampu untuk meneruskan karya keselamatan Yesus apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Saudara-saudara, oleh sebab itu dengan tema kita, suarakan kabar baik dalam sukacita, hendak menegaskan kepada kita semua bahwa Injil yang adalah kabar baik, yang adalah kabar sukacita, harus terus diberitakan, bahkan dihidupi oleh umat Tuhan sepanjang masa. Injil itu mesti diberitakan dalam segala keadaan, baik atau tidak baik waktunya dan juga kondisinya. Saudara-saudara, keadaan yang terpuruk, yang rapuh, yang penuh dengan keterbatasan tidak menghalangi kita untuk terus menyuarakan kabar baik itu. Dan di dalam pembacaan Injil pada saat ini kita juga diajak, saudara-saudara, sebagaimana para murid pada waktu itu, yaitu diajak untuk tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara-saudara dan saya. Untuk memberitakan apa yang Yesus beritakan, dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tema kita, setidaknya ada 2 hal yang dapat kita renungkan, saudara. Yang pertama adalah, Allah telah mempermuliakan Yesus karena Ia telah melaksanakan misi dan tugasnya dengan baik.
maka Allah akan mempermuliakan pula para pengikutnya yang melaksanakan misi dan tugas yang sama, yaitu mewartakan kabar baik dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, memberi kesaksian tentang kerajaan Allah tidak melulu haruslah kita secara verbal mengabarkan Injil, tetapi itu bisa kita lakukan dan kita hayati melalui kesederhanaan kita, melalui penghayatan kita. Setiap minggu ataupun dalam kesempatan lain, kita selalu mengucapkan doa Bapa kami. Dan di dalam doa Bapa kami itu salah satunya kita memohon kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya apa saudara? Kalau kita mewartakan kerajaan Allah berarti bagaimana kita menghadirkan suasana sorgawi itu di dalam kehidupan keseharian kita. Dalam suasana sorgawi yang penuh dengan sukacita, itulah yang semestinya kita alami. Kalau kita bayangkan juga suasana sorgawi yang penuh dengan damai sejahtera, itulah juga yang mesti kita terapkan di dalam keseharian kita. Ketika kita menghayati bahwa kita ada di dalam suasana yang sorgawi itu saudara, maka sesungguhnya umat Tuhan hidup di dalam pertobatan dan pengampunan, hidup di dalam anugerahnya, dan di dalam anugerahnya itulah kita terus menyatakan panggilan kita untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga, ataupun di tengah kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Lalu yang kedua saudara yang dapat kita renungkan adalah Yesus telah naik ke surga. Maka kita tidak boleh memandang ke langit seperti orang-orang Galilea yang disebutkan dalam Kisah 1 ayat 11. Ketika Yesus sudah naik ke surga, saudara-saudara, maka kita beranjak, kita pergi untuk tidak memandang ke langit terus. Dan kemudian kita menyuarakan kabar baik dengan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dengan penuh sukacita seperti para murid pada waktu itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat ya, kehidupan para murid itu memang berubah drastis. Kalau kita membaca Injil misalnya, bahwa mereka adalah orang-orang yang takut, ya, orang-orang yang saya tadi bilang juga rapuh gitu ya. Ketika Yesus disalib, kemana mereka? Nggak ada semua, karena ketakutan mereka saudara. Tapi saudara-saudara, dengan tidak terduga, para murid yang semula takut dan kurang percaya, menjadi sangat bersukacita. Sangat kontras saudara-saudara keadaannya, pasti ada sesuatu. Apa rahasianya? Kalau kita baca saudara di dalam ayat 51 sampai dengan 53 dikatakan demikian. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, ternyata rahasianya adalah mereka mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan berkat itulah yang membuat para murid senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Diliputi dengan keadaan yang sangat sukacita. Artinya apa saudara? Bahwa sukacita yang dialami adalah sukacita yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Kalau kita membaca misalnya dalam 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sukacita yang dialami oleh para murid adalah sukacita yang memang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat mereka kemudian berubah, berbeda hidupnya. Yang semula penakut, kemudian mereka diliputi dengan kegembiraan dan sukacita. Sukacita yang berasal dari Roh Kudus, sukacita yang Tuhan berikan melalui berkat-Nya, maka saudara-saudara, sukacita yang membuat kita tetap tegak
di tengah situasi yang penuh dengan pencobaan, kesulitan, pergumulan, ketakutan, kesuraman hidup, dan di tengah lembah kekelaman yang seringkali kita alami. Maka saudara-saudara, bagi kita yang sudah hidup di dalam Kristus dan menerima berkat-Nya, kita pun dimampukan untuk menyuarakan kabar baik dalam sukacita di tengah situasi yang sulit yang barangkali sedang kita alami bersama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membutuhkan tangan-tangan kita. Yesus membutuhkan kaki-kaki kita. Yesus membutuhkan suara kita, pikiran kita, dan hati kita untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Untuk meneruskan Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah di dunia ini. Dan saudara-saudara, kita dapat menyuarakan kabar baik melalui apa yang dapat kita lakukan dan melalui apa yang dapat kita katakan. Saudara-saudara, tentu apa yang dapat kita katakan dan apa yang dapat kita lakukan adalah segala hal yang seturut dengan kehendak Allah. Ketika kita mengatakan dan melakukan segala hal yang seturut dengan kehendak Allah dan berkenan di hadapannya, maka saudara-saudara, kita dapat menyuarakan Injil, kabar baik atau Injil kerajaan Allah dengan penuh sukacita. Karena melaluinya saudara-saudara dan saya menjadi surat Kristus yang terbuka. Jadi sederhananya begini saudara, kalau di dalam kehidupan kita mengatakan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka saudara-saudara tentu orang dapat melihat apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dan itu Rasul Paulus mengatakan di suratnya pada jemaat di Korintus, berarti kita sudah menjadi surat Kristus yang terbuka tanpa kita mengatakan dengan verbal sekalipun tentang Injil. Tetapi orang dapat merasakan melalui kehidupan kita dan mereka dapat membaca melalui kehidupan kita tentang Injil yang hidup dan yang berkuasa itu. Saudara-saudara, melalui hidup kita suara kabar baik itu terpancar. Dan oleh karena itu saudara-saudara, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati dalam ibadah pada saat ini, Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet kepada para murid dan juga kepada saudara-saudara dan saya, murid-murid pada zaman ini. Tuhan Yesus memberi mandat untuk meneruskan karya keselamatannya. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita terus menyerahkan kabar baik dalam sukacita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan mengingat janji baptisan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang pada hari ini kenaikannya ke surga kami peringati bersama.
dalam ibadah. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, walaupun berbagai kesulitan dan pergumulan terjadi dan kami alami, namun di dalam kasih setia dan pertolongan Tuhan, kami kembali dapat berhimpun selaku umat Tuhan, selaku keluarga di dalam ibadah singkat online ini, dan biarlah firman Tuhan terus meneguhkan dan juga menolong kami, bahwa di tengah keberadaan kami masing-masing, di tengah kehidupan kami yang barangkali kami juga mengalami kehilangan sukacita itu, namun Tuhan mengutus kami sebagaimana yang dialami oleh para murid 2000 tahun yang lalu, bahwa mereka memberitakan Tuhan yang telah naik ke surga di dalam sukacita, bahwa karya penyelamatan yang sudah Tuhan nyatakan, yang semestinya juga menjadi bagian panggilan kami sebagai gereja dan sebagai pribadi untuk meneruskan berita keselamatan itu kepada dunia, untuk meneruskan pertobatan dan pengampunan Tuhan itu kepada dunia. Maka biarlah Tuhan, ketika kami bersama dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan kami diingatkan akan tugas pengutusan untuk menyuarakan kabar baik dalam sukacita, maka biarlah Tuhan yang terus menambahkan sukacita yang daripadamu, sehingga melaluinya kami dapat tetap melaksanakan tugas panggilan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Ketika kami mengalami berbagai kegalauan, ketidakjelasan yang kami hadapi ke depan, namun firman-Mu tetap meneguhkan dan menguatkan kami, untuk kami tetap dapat menjadi alat-Mu di dalam meneruskan kabar baik di tengah banyak kabar buruk, dan untuk terus hidup dalam sukacita di tengah berbagai hal orang mengalami kehilangan sukacita dan kegembiraan. Maka Tuhan, di dalam kasih-Mu, Engkau terus menuntun dan menolong serta menopang kami, untuk kami tidak kehilangan sukacita itu, karena itulah yang diberikan Tuhan kepada kami semua. Maka ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini semakin terpuruk dengan keadaan yang tidak jelas ini. Biarlah Tuhan selalu hadir. Engkau adalah sumber hidup dan sumber berkat. Engkau juga yang tidak pernah meninggalkan umat ciptaan-Mu, dan Engkau tetap akan peliharakan mereka di dalam segenap keadaan. Dan kami percaya bahwa di balik semua peristiwa apapun, Tuhan selalu hadir dan selalu beserta. Bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau selalu hadir, memberikan kekuatan dan pengharapan yang selalu baru. Kami berdoa untuk pemerintah dan jajarannya, dari presiden sampai dengan jajaran ke bawah di daerah-daerah, tingkat provinsi, wali kota, kabupaten, yang terus berupaya untuk menahan laju dari penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Kau berikan hikmat mereka bersama dengan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia, untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan juga dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan cepat. Tambah-tambahkan hikmat kepada mereka, tambah-tambahkan akal budi kepada mereka, dan Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka, sehingga dalam panggilan tugas mereka masing-masing, untuk para medis yang harus meninggalkan keluarga demi kemanusiaan dan menolong banyak orang, biarlah Tuhan Kau juga berikan kepada mereka damai sejahtera, karena damai sejahtera-Mu melampaui akal dan pikiran manusia. Dan biarlah di dalam kasih setia-Mu, Engkau juga hadir di dalam setiap pasien yang saat ini juga masih di dalam perawatan. Tuhan, inilah kami manusia. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Maka kami ingin menyerahkan segala perkara hidup kami hanya ke dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, dan juga gereja-gereja Tuhan yang saat ini banyak mereka beribadah secara online. Dimanapun umat Tuhan berada, berkati mereka dalam segenap kehidupannya, dan biarlah mereka terus diingatkan dan dikuatkan dengan pesan kenaikan Tuhan Yesus, untuk mereka juga menyuarakan kabar baik, bukan sebaliknya, menyebarkan kabar hoax ataupun kabar yang membuat orang lain menjadi cemas dan khawatir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada dalam krisis, namun mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Tuhan yang senantiasa setia memelihara kehidupan kita sampai dengan hari ini. Mari kita memberikan persembahan kita dengan tulus ikhlas, karena di dalam Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6 dikatakan, "Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, dengan kerendahan hati kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas berkat, anugerah, penyertaan, kasih setia-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami yang asalnya daripada-Mu ya Bapa. Tolonglah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola persembahan itu bagi yang membutuhkannya. Bapak juga ajar dan mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk pelayanan dimanapun kami diperlukan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah saudara. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan teruskanlah hidupmu dengan mendengarkan pengutusan dan berkat Tuhan. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara, berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu kini dan selamanya. We satisfy your soul thirst